Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Baca Islam, sekarang kita akan membacakan buku yang berjudul Di Manakah Allah? Bunga Rampai Dialog Iman Ihsan. Buku ini merupakan karangan dari Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri. Di tampilan depan buku ini dihiasi dengan kata-kata dari Imam Al-Ghazali. Berbagai macam akidah yang telah kami sebutkan itu adalah bagian dari perbuatan hati. Kita beribadah dengan cara menerima dan mempercayainya, dengan mengokohkan ikatan hati padanya, bukan dengan menjadikannya sebagai perantara untuk menyikap hakikat, karena hal itu tidak dibebankan kepada semua orang. Begitulah sampul di bagian depan. Untuk pembahasan pertama, kita akan dihadapkan dengan sebuah judul Allah berbeda dengan makhluk dan mandiri. Pertanyaan, dalam konsep teologi Sunni, di antaranya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah kesamaan dengan makhluknya, seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluknya sama-sama memiliki sifat wujud. Lalu, bagaimana pula dengan nas Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah istiwa, artinya bersemayam di arsy, atau yadullah, tangan Allah? Apa dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keserupaan dengan makhluk? Pertanyaan ini ditanyakan oleh Hakam SF Baihaqi dari Banyuwangi. Kemudian di sini di buku ini dijawab, Alhamdulillah ala nikmatillah wal islami wa taufiqihi wa kafa biha min nikmah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fakir ingin membahas tentang sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih banyak menimbulkan tanda tanya. Di antara sifat-sifat itu adalah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berlainan atau tidak sama, atau tidak menyamai atau tidak menyerupai dengan hawadis. Hawadis artinya hal yang baru atau makhluk. Sifat mukhalafatuhu lil hawadis ini perlu dibahas lagi sebagai berikut. Pertama, hawadis itu mempunyai dua jihah atau arah atau segi. Jihah yang pertama, keberadaan atau wujud. Hawadis didahului oleh tidak ada atau adam. Jihah yang kedua adalah hawadis itu punya sifat imkan atau berkemungkinan. Artinya ketika hawadis itu ada atau wujud, mungkin keberadaannya atau wujudnya masih akan terus dan mungkin juga akan selesai diganti oleh tidak ada, yakni adam. Begitu juga sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak ada atau adam, mungkin ketidakadaannya akan terus dan mungkin juga selesai dan diganti oleh wujud. Maka dengan adanya jihah yang kedua ini bisa dimengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafah lil hawadis dari segi imkannya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mukhalafah dengan hawadis, sebab wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib zati yang mustahil bisa diubah menjadi adam. Baik adam sabik lil wujud atau tidak ada kemudian ada, atau adam lahik lil wujud, tidak ada yang didahului ada, atau ada kemungkinan tidak ada. Berbeda dengan hawadis yang wujudnya bersifat mungkin. Dengan kata lain, bisa berubah menjadi adam kapan saja menurut masyiatillah.
atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat mukhalafah lil hawadis min jihatil imkaniha. Kedua, kalau pertanyaan ini dijawab bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafah pada Adamnya, maka tidak benar. Sebab mukhalafah itu bisa terjadi bila keduanya sama-sama wujud. Artinya, tidak ada mukhalafah atau pertentangan pada dua perkara yang tidak sama-sama wujud. Seperti dua perkara yang satunya wujud, yang satunya lagi adam, karena keduanya saling bertentangan. Selanjutnya adalah sifat qiyamuhu binafsihi, mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala wajib berdiri sendiri, tidak butuh pada tempat yang menjadikan. Perlu diketahui bahwa sesuatu itu ada yang maha kaya, yakni tidak butuh pada tempat juga tidak butuh pada yang menjadikan, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang butuh pada tempat dan fa'il, seperti bumi, manusia, dan lain-lain. Yang ketiga, ada sesuatu yang butuh pada fa'il tapi tidak butuh pada tempat, seperti akal dan ruh. Jadi seperti akal dan ruh itu punya sifat qiyamuhu binafsihi, tapi hanya dalam arti tidak butuh pada tempat. Artinya tidak sama dengan sifat qiyamuhu binafsihi yang menjadi sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat dengan qiyamuhu binafsihi adalah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada zat yang lain sebagai tempat, juga tidak butuh kepada fa'il yang menjadikan. Bahkan Allah lah yang menjadikan. Dari uraian di atas bisa dimengerti bahwa ayat-ayat Al-Quran yang zohirnya memberi sangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala bertempat atau mengambil tempat harus ditakwil, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Maka kata istawa atau bersemayam ditakwil dengan istaula atau menguasai. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy karena di antara makna istawa adalah istaula. Sampai di sini dulu sobat baca Islam. Semoga apa yang kita baca dan dengarkan bersama menjadi tambahan ilmu dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Apabila ada salah tutur kata atau kekeliruan di dalam penyampaian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.